Saudaraku, selamat pagi. Kita berjumpa dalam renungan singkat sebelum kita beraktivitas dengan berbagai tanggung jawab yang dilakukan. Kali ini saya beri tema, hidup harus diwarnai dengan ketabahan dan tekad untuk tetap bertahan. Diambil teksnya dari Rut pasal 1, ayat 1-6, berbunyi demikian. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech suaminya Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Saudara sekalian, kisah yang kita baca itu adalah kisah yang terjadi pada zaman Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Dan terjadilah pada zaman itu suatu bencana kelaparan yang dahsyat, sehingga satu keluarga dari Bethlehem Efrata bernama Elimelech bersama istrinya yang bernama Naomi, serta bersama kedua anak lelakinya, Mahlon dan Kilion, menjadi pengungsi. Mereka melakukan migrasi ke suatu negeri tetangga, yaitu Moab. Moab itu letaknya ada di tenggara Palestina, dan Moab adalah bangsa yang kalau kita telusuri berasal dari keturunan Lut, anaknya yang pertama. Kejadian 19 ayat 36. Dalam kurun waktu mereka sebagai pengungsi selama 10 tahun, Elimelech, yang artinya adalah Tuhan adalah rajaku, meninggal dunia. Lalu dalam bacaan tadi kita membaca kedua anak laki-laki kemudian mengambil istri gadis-gadis Moab. Yang pertama, Mahlon mengambil seorang gadis bernama Orpa, dan yang kedua, Kilion mengambil seorang gadis yang bernama Ruth. Sayang, kedua anak Naomi ini, yang Mahlon itu, saudara, namanya agak aneh, artinya itu adalah sakit-sakitan. Lalu Kilion itu artinya binasa. Dan sesuai dengan namanya, akhirnya kedua anak laki-laki itu juga meninggal dunia. Sehingga tinggallah merana seorang janda, ditemani oleh kedua menantunya yang notabene juga janda. Yang sangat luar biasa dari kisah ini yang saya lihat adalah betapa seorang janda bernama Naomi itu adalah seorang yang tabah, seorang yang tetap berjuang menghadapi masa depan. Akhirnya dalam situasi itu dia ingat Tuhan, Tuhan Raja, Tuhan penolong umat Israel, Tuhan Yahweh yang memperhatikan umatnya, telah memperhatikan umatnya dan membuat umatnya hidup dengan cukup makanan, sehingga Naomi bertekad untuk kembali ke sana. Yang saya ingin kita renungkan adalah bahwa Naomi, walaupun dia di dalam situasi yang sangat sulit, pada waktu dia datang ke Moab dengan tangan penuh, pada waktu dia putuskan untuk kembali ke Bethlehem Efrata dengan tangan kosong. Dia telah kehilangan suami dan kedua anak lelaki. Tetapi sekali lagi dia tidak putus asa. Dia berjuang untuk kembali dan kembali ke tanah leluhurnya. Kembali karena dia percaya ada Tuhan yang memberi masa depan di sana. Saudaraku, itulah teladan yang ingin kita renungkan. Dalam hidup ini ada kesusahan, ada kesulitan, ada tantangan, ada pergumulan. Kadangkala beban pergumulan silih berganti. Tidak pernah berhenti. Tetapi apapun situasinya, kita belajar dari Naomi. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kehilangan harapan, jangan pernah apalagi kehilangan iman. Ayo tetap bersemangat, tabah menghadapi tantangan, dan beriman. Karena Tuhan adalah penolong orang beriman. Dari Tuhan datang pertolongan kita. Mazmur 3 ayat 9. Jangan pernah putus asa, sebab dari Tuhan datang pertolongan.
Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk renungan dan teladan yang sangat baik dari seorang bernama Naomi. Betapa beratnya hidup yang dihadapi, betapa pahitnya situasi yang dialami, tapi dia tidak pernah putus asa. Dia tetap bersemangat, dia tetap percaya pada Tuhan. Inilah juga yang kami ingin belajar. Hidup tidak pernah mudah. Apapun situasinya, tolong kami supaya kami tidak pernah putus asa, tidak menjadi lemah, tapi tetap bersemangat, bergairah, beriman, dan bersandar pada Tuhan. Tolong kami semua hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Saudara.